Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang baik yang memanggil kami yang letih lesu dan beban berat, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami bersyukur bisa memuji, menyembah kepada Tuhan, dan juga kami bersyukur ada kesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar kami sama-sama belajar sehingga kami punya konsep pelayanan yang baik, yang benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Yang baca katakan, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya hamba yang baik dan yang setia. Yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti ada sebagian kecil bahan saya ringkas dari materi Kambium seri bertumbuh. Kita akan membaca firman Tuhan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca silih berganti, di depan nggak ada ya, cuman ada ayat 23 tuh ya. Saya baca 14, Bapak Ibu sekalian 15, kita silih berganti. Nanti ayat yang ke-30 kita sama-sama ya. Matius 25 ayat 14 ya sampai 30, saya baca yang genap atau 14, Bapak Ibu sekalian ayat yang ganjil, nanti ayat yang ke-30 kita sama-sama. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah hamba yang baik dan setia, tentu di dalam pelayanan, karena bulan November ini tema besarnya adalah berakal di dalam pelayanan. Hari kita akan belajar siapakah hamba, lalu kita akan melihat pemahaman atau konsep yang salah tentang pelayanan, dan akhirnya kita belajar konsep yang benar tentang pelayanan. Yang pertama, siapa itu hamba? Dalam Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam
kebahagiaan Tuhanmu. Nah, siapa hamba ini? Hamba di sini adalah doulos. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan hamba lebih banyak daripada kata budak. Di dalam Perjanjian Baru, kata hamba begitu banyak, ada 159 ayat. Sedangkan kata budak itu hanya 4 ayat saja. Misalnya 1 Korintus 12 ayat 13, lalu Kolose 3 ayat yang ke-11, Wahyu 6 ayat 15, dan Wahyu 18 ayat yang ke-13. Nah, dari ke-159 ayat ini menuliskan hamba kata budak, kecuali Wahyu pasal 18 ayat 13 itu dipakai kata soma, artinya tubuh mayat. Kalau di King James dia pakai slave, makanya ditulis budak di dalam Alkitab Indonesia. Nah, semuanya itu diterjemahkan dari kata doulos. Kata doulos ini memiliki 2 arti ganda, yaitu pertama adalah servant atau pelayan, yang kedua adalah slave ataupun budak. Nah, siapakah doulos itu? Siapakah budak itu? Budak itu adalah seorang yang sepenuhnya tunduk pada kehendak orang lain, yaitu bosnya, atasannya, ya, atau pemiliknya. Dan kedua adalah seseorang yang tidak memiliki kehendaknya sendiri, tapi dirinya dan pelayanan itu ada di bawah kendali orang lain. Yang tadi saya sudah katakan, pemiliknya, atasannya, ataupun bosnya. Nah, pemahaman budak lain daripada pelayan, ya. Di mana hal yang membedakan adalah pelayan takluk kepada tuannya dengan sukarela, tetapi budak itu tidak dengan sukarela. Makanya ada satu frase yang mengatakan every slave is a servant, but every servant is not a slave, ya. Setiap budak adalah pelayan, ya. Tetapi setiap pelayan belum tentu budak. Nah, maka kita perlu tahu, ya, ada 9 kategori orang yang bisa dikatakan nanti dia itu adalah seorang budak. Yang pertama adalah dia dibeli. Nah, ini garis bawahi, ya. Lalu kedua, pertukaran. 3, pelunasan hutang. Ya, dia nggak bisa bayar, ada lusannya dengan orang jadi budak. Lalu apa? Hadiah, ya, warisan, ya. Lalu tunduk secara sukarela, ini di garis bawahi. Dan 7, ditangkap. Yang ke-8, kelahiran. Ya, yang ke-9 tawanan perang. Kita nggak ada waktu untuk menjelaskan ke-9 hal ini, ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam budaya orang Yahudi, ya, ada kepemilikan seorang budak itu berdasarkan apa? Voluntary surrender, yaitu apa? Penyerahan diri secara sukarela. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 21 ayat 6. Nah, hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang di atas yang tadi saya sudah katakan. Itu every slave is a servant, but every servant is not a slave, itu, ya. Jadi ternyata gitu, ya, ada yang jadi budak itu dilakukan secara sukarela. Nah, itu yang terdapat di dalam Keluaran 21 ayat 6. Ini adalah budak orang Ibrani yang kerja 6 tahun, tahun ke-7 dia bebas. Kalau dia bawa istrinya, dua-duanya bisa bebas, ya. Kalau misalnya dia jadi budak, ya, 6 tahun, tahun ke-7 dia bisa bebas. Tapi sebelum dia bebas, tuannya itu memberikan istri, ya. Lalu dia bebas nih, tahun ke-7. Nah, tapi karena istrinya dikasih oleh majikannya, nah istrinya nggak bebas, ya. Termasuk anak-anak yang dilahirkan pada waktu dia menjadi budak di rumah tuannya. Nah, oleh karena itu apa? Dia dengan sukarela kepada tuannya, dia datang, saya mau jadi budak. Nah, ini ternyata ada yang jadi budak secara sukarela. Jadi frase yang di atas itu terpatahkan oleh kasus ini, ya. Bahwa tidak selalu seorang yang subject to a master voluntary, tunduk kepada Tuhan secara sukarela, pastilah seorang servant dan bukan slave. Ini sudah dibuktikan. Dan kita juga bisa melihat, ya, kategori yang pertama, yaitu yang saya tadi ngomong di garis bawahi, itu dibeli. Ya, ada apa? Kita bisa melihat kesejarahannya dalam 1 Korintus 7 ayat 23 yang mengatakan demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, kita ini adalah hamba. Kita ini adalah pelayan. Kita ini adalah budak. Kita ini bukan pemilik. Kita ini bukan pemilik daripada gereja. Kita ini bukan pemilik daripada umat Tuhan. Kita ini bukan pemilik daripada pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Kita ini hamba. Kita ini budak. Kita ini adalah pelayan. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Dan bahkan kita akan melihat
bahwa seorang pelayan, ya seorang hamba, seorang budak ini pantas diberikan kepada diri kita karena kita sudah dibeli, ya. Kalau berdasarkan kabar firman Tuhan ini kita budaknya daripada Tuhan, tapi ada ayat mengatakan kita harus melakukannya dengan sukarela dan sukacita dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, bahwa orang yang melayani itu harus ada awal dan harus ada akhir. Tapi dalam firman Tuhan yang dalam perumpamaan talenta ini ada yang awal tapi akhirnya tidak ada, ya. Sesuatu yang buruk. Kalau kita perhatiin dari Matius pasal 25, 14 sampai 30 kita bisa melihat yang pertama bahwa ada hamba yang mendapatkan tugas, betul? Ya, di dalam ayat 14 sampai 15. Lalu sang tuannya itu pergi, ayat 15b. Lalu apa? Hambanya bekerja, ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ayat 16 sampai ayat 18. Lalu tuannya kembali, ayat yang 19. Lalu hambanya mendapatkan upah, ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Nah, berikutnya kita bisa belajar, ya, dari satu perikop ini ternyata yang pertama bahwa ada pemahaman yang salah tentang pelayanan, bahwa kita berpikir meskipun Tuhan sudah memberikan semua yang menjadi milik kita, baik itu talenta, karunia, kesempatan, kebaikan, kesehatan, materi, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, ya. Dia tidak akan memperhatikan jika kita tidak menggunakannya. Nah, itu yang kadang-kadang itu adalah satu konsep yang salah. Kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ini satu konsep yang salah. Yang benar adalah bahwa Tuhan mengharapkan kita menggunakan semua kemampuan, milik, talenta, karunia, kebaikan, kesempatan, materi, uang, kekayaan dan lain sebagainya itu, dan bahkan dilipat gandakan dengan sebaik-baiknya bagi kerajaannya. Nah, ini yang benar, ya, yang pertama gitu. Jadi kita harus benar-benar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita digunakan dengan baik-baik, bahkan dilipat gandakan, jangan disembunyikan. Lebih baik habis dipakai oleh Tuhan daripada kita berkarat karena tidak dipakai. Pisau kan kalau nggak dipakai akhirnya berkarat. Ya kalau dipakai juga lama-lama habis, tapi kan udah berguna banyak sekali, ya, bagi kepentingan memasak kayak ciuma gitu, ya, atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini harus kita camkan di dalam diri kita. Nah, di dalam Matius 16 ayat 27 mengatakan demikian, ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringin malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada kesalahan konsep, ya, pemahaman kita yang salah. Kita berpikir bahwa jika Tuhan memberi upah, ya, pada kita untuk pekerjaan kita bagi Tuhan, upahnya itu merupakan pujian yang sama rata bagi semua orang. Dan tidak berpengaruh pada kesempatan masa depan kita, masa depan kekal kita di dalam kerajaannya. Nah, ini satu konsep yang salah. Yang benar adalah bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada kita untuk pekerjaan kita bagi Tuhan. Nah, ingat baik-baik, upahnya akan sama proporsinya dengan seberapa banyak, ya, kita lipat gandakan, ya. Yang tadi saya sebutkan satu persatu kebaikan, talenta dan sebagainya itu di dalam kehidupan kita dan akan berpengaruh bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya, ya. Makanya tadi dikatakan di dalam Matius 25 20 sampai 30, yang 5 talenta bawa 5 talenta. Ya, yang 2 talenta bawa 2. Dia sudah lipat gandakan. Tapi sini kita nggak melihat, ya, sepertinya rata gitu, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Lukas, ya, Injil Lukas 19 ayat 17 sampai seterusnya tentang perumpamaan mina yang masing-masing hambanya ada 10, itu lalu dikasih 10 mina, satu orang satu, lalu datang kan yang satu, dia bawa 10 mina. Lalu dikasih kuasai 10 kota. Ya, itu yang 10, lalu juga ada yang 5 talenta, ya, 5 mina jadi 5 mina lagi gitu, ya. 1 mina jadi 5. Dia kuasai 10 kota ini porsinya loh, proporsinya sama. Jadi nggak sama rata, yang dapat 10 1, yang dapat 9 1, ya, yang 5 1, enggak. Yang 1 jadi 10 dapat 10, yang 1 jadi 5 dapat 5. Tuhan kita begitu luar
biasa loh. Ya jadi kalau kita gunakan upahnya nggak sama rata. Ya, yang kerjanya ping ping piang piang pagi, sore, malam, ya tentu kita mengasihi Tuhan dia. Sama yang duduk, angetin tempat duduk doang, beda, beda. Ya, paling minim Tuhan udah kasih kita satu talenta. Ya, kita mau kubur apa mau kita gunakan? Ini tahun 2026 saya udah bilang, nanti jemaat kita nggak boleh ada yang nganggur. Ya, harus melayani. Tuhan sudah kasih karunia minimal satu gitu ya. Ya, lalu yang belum pelayanan. Yang sudah pelayanan mungkin dia punya 2 kan, atau punya 3, kembangkan. Mungkin dia jadi asar lalu jadi singer, jadi LW dan lain sebagainya. Nah, kita akan dapatkan upah sesuai proporsi kita yang kita lipat gandakan di dalam pelayanan kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Maka di ayat Matius 25:21 sepertinya kan nggak ada 10 kota ya atau 5 kota ya, tapi di sini katakan maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, di dalam King James Version dikatakan ruler over many things. Artinya apa? Memerintah atas banyak hal. Ya bukannya dari yang kecil kos yang gede gitu, bukan. Tapi memerintah atas banyak hal. Nah, dalam kerajaan Allah, memerintah itu sama dengan melayani. Ya, ini upah berupa kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang sangat kita rindukan, yang sangat kita dambakan di surga, yaitu apa? Kesempatan untuk melayani dan memuliakan Tuhan kita. Wah, luar biasa. Jadi kita di sini melayani, nanti di surga juga melayani Tuhan. Kalau enggak, kita enggak pakai dengan baik ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi musisat-musisat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi musisat-musisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi ya, kita mau jadi hamba yang baik dan setia atau menjadi hamba yang jahat. Ada konsekuensinya. Maka surga tidak pernah menjadi lebih buruk, hanya akan menjadi lebih baik. Dan neraka tidak akan pernah menjadi lebih baik, hanya akan makin buruk. Ya, tinggal kita mau perbanyak yang mana nih? Ya, surga atau neraka. Lalu yang ketiga, ya, bahwa ada kesalahpahaman, kita berpikir bahwa jika kita tidak bekerja bagi Tuhan, ya, dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, ya, untuk kita kelola. Nah, hal terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita, Pak, kita nggak menerima upah. Oh, salah. Ya, ternyata yang benar adalah kita berpikir jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dengan apa yang telah diberikannya untuk kita kelola, hal terburuk yang terjadi, Pak, kita menderita kerugian. Itu udah kasih nih. Ya, kita nggak mau pakai. Paling gue nggak terima upah, ya masuk surga. Enggak, kita menderita kerugian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13-14 katakan kayak, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ya, lalu satu ayat lagi dari Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Ini termasuk materi kita, ya. Apakah kita gunakan dengan baik? Ya, banyak orang nggak gunakan, akhirnya habis juga di tempat yang lain. Entar tertipu lah, entar dicuri lah, entar sakit ini itulah, keluar gede banget gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun nggak melulu seperti itu, kadang-kadang seperti itu, ya. Udah irit-irit setengah mati, udah buat diri sendiri, kita fokus kepada harta, hartanya nggak mau dipakai, nggak mau diinvestasikan buat di surga. Akhirnya apa?
habis lah. Salah jalan lah, ini dan lain sebagainya. Banyak orang salah jalan loh. Ya orang yang paling rohani di gereja juga bisa salah jalan. Jangan bilang nggak bisa salah jalan. Sekali salah jalan habis loh. Dulu saya punya bos kokonya gitu ya. Kokonya cari duit luar biasa di Tanah Abang. Ya itu kiosnya banyak di mana-mana. Tapi istrinya salah jalan. Sekejap juga tutup gitu. Ya, kenapa? Pikirin duit terus, ya nggak pakai uang itu untuk investkan untuk kerajaan Allah. Ini salah satu contoh saja. Lalu yang berikutnya yang keempat, bahwa kita berpikir bahwa seperti orang dan pola penghargaan di sekitar kita, Tuhan akan memberikan penghargaan berdasarkan apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan apa yang dapat diberikan oleh orang lain. Oh, wah lu hebat lu dan lain sebagainya. Belum tentu kata Tuhan hebat. Ya kadang-kadang mungkin kita melakukan untuk apa? Pencitraan, ya, untuk kita dibilang baik, ya, untuk mungkin kita bilang rajin, ya. Ini kita semua belajar, saya juga belajar akan hal ini, ya. Atau kita lakukan apa? Ya, buat nama kita, untuk kelompok kita, ya, atau mungkin untuk KU kita dan lain sebagainya gitu ya. Bisa terjadi. Jadi dulu aja banyak orang ya hati-hati gitu ya. Diangkat-angkat gitu. Orang yang angkat juga dia juga yang nurunin. Ya. Ada juga diangkat-angkat, belum waktunya udah diangkat. Ya dulu ada kalau di tempat kami tuh gurjil itu ditabis gitu ya. Belum waktunya ditabis gitu. Akhirnya pada waktu terjadi dinamika yang mau nurunin dia juga tuh. Ada hamba Tuhan ilegal tuh. Padahal yang suruh ditabis dia. Yang bilang hamba Tuhan ilegal dia. Kita nggak bisa kata manusia. Ya, manusia ini sangat subjektif sekali gitu, ya. Nah, perlu kebenaran adalah Tuhan akan memberikan penghargaan berdasarkan apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada diri seseorang. Ya, yang tadi loh, kamu punya 3 dipakai 3, bukannya dikasih 10 pakai 1. Nah ini, ya mungkin satunya sangat menonjol sehingga orang-orang suka. Ya orang memberikan penghargaan, apresiasi. Ya apresiasi di situ doang. Padahal kan Tuhan tahu, lu masih punya 9 belum dipakai. Nah, penilaian yang benar itu berasal daripada Tuhan gitu ya. Lalu yang kelima, kita berpikir bahwa menjadi pelayan Tuhan yang setia ya berarti tidak banyak berbuat dosa dan tidak berhenti melayani. Dia melayani terus pagi, siang, sore dan malam gitu. Ya, hari Senin sampai hari Minggu, hari pertama sampai hari 30, bahkan mungkin setahun gitu. Ada banyak orang melayani dia tidak mengasihi Tuhan. Betul, mungkin karena jabatankah kita lakukan gitu ya. Karena saya ngejabat gitu. Nanti kalau udah ngejabat bagaimana? Ya, apakah nggak melayani lagi? Ada orang melayani begitu luar biasa karena dagang. Ya, dulu ada orang dagang insuran. Ya termasuk ada pendeta dagang insuran. Ini jemaatnya jadi objek nih. Rame di tempat dia gitu ya. Sampai penginjilnya konsultasi sama saya. Dia punya pendeta nih jemaatnya jadi ladang gitu ya. Insuran. Wah kaya gak? Kaya gitu ya. Ini bisa terjadi ya kepada siapa saja. Jadi kita mesti hati-hati. Atau ada orang yang melayani apa? Sambil berbuat dosa. Ada orang melayani untuk menutupi dosa. Udah lakukan dosa ini jadi saya melayani. Bahkan melayaninya mati-matian. Kan kita nggak tahu. Yang tahu diri kita dengan Tuhan. Yang benar adalah bahwa melayani Tuhan dengan setia adalah apa? Artinya melayani dengan segenap hati dan memberikan yang terbaik. Saya sering kasih ilustrasi ini. Saya udah cari yang lain nggak ada. Adanya ini gitu. Jadi saya ulang-ulang. Jadi ada seorang misionaris ya. Dia menjadi misionaris di negara India, zaman dulu bukan zaman sekarang gitu ya. Nah dia melayani di situ, satu saat dia berpapasan dengan seorang ibu gitu ya. Bahwa anaknya dia tahu, ibu ini pasti akan ke Sungai Gangga mempersembahkan ya anaknya kepada dewanya gitu. Jadi dia berusaha mencegat ibu ini supaya jangan mempersembahkan anaknya. Karena ini praktek yang tidak baik di dalam kekristenan gitu ya. Dia nggak bisa tahan ibu itu, lalu ibu itu pergi ke Sungai Gangga gitu. Nah, singkat ceritanya ibu itu kembali, lalu berpapasan kembali dengan misionaris ini gitu. Ya, waktu dia samprokan dia ngomong, ibu kalau engkau harus mempersembahkan anakmu kepada dewamu di Sungai Gangga, ya, kenapa kamu mempersembahkan anakmu yang
Tidak cacat, sedangkan yang ditinggalkan ini cacat dan juga matanya buta. Dia jawab apa? Tuan, saya tidak tahu ya Allah macam apa di negaramu. Tetapi di negara kami, Allah kami menuntut yang terbaik. Jadi dia persembahkan anaknya yang sempurna itu dan disisakan yang cacat, yang buta buat dirinya. Waduh, saya baca ini terus tertampar gitu ya. Gimana dengan misionaris itu dengerin jawaban yang seperti ini ya. Dia menyembah Allah yang bagi kita nih bukan Allah yang sesungguh saja memberikan yang terbaik. Nah kita harus memberikan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu di dalam Matius 13:44, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Injil itu kan sesuatu yang berharga. Sampai dijual hartanya untuk beli itu. Lalu Pak, sukacita. Ya, udah keluar duit gede lalu sukacita. Ya di dalam Roma mengatakan kepada kita, kita melayani mesti sukacita. Kalau belum enggak sukacita, mundur dulu gitu. Renungan diri kita. Melayani harus sukacita. Ya, lalu di Roma 8, 17, 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Ya melayani ya pasti ada pasang surut, tawa air mata, kesulitan dan lain sebagainya. Ya bahkan zaman-zaman yang dulu kalau di dalam Ibrani ada yang digergaji. Tapi suatu saat kita akan menerima kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Nah pertanyaannya malam hari ini adalah, apakah aku seorang pelayan yang setia dan bertanggung jawab? Ya, kalau enggak, you can have a saved soul, but a wasted life. Ya, Anda dapat memiliki jiwa yang diselamatkan, namun hidup ini disia-siakan. Ya kita dikasih karunia, nih talenta nggak dipakai, tetap masuk surga. Tapi hidup kita kan disia-siain. Tiap hari lewat begitu aja. Ya, nggak ada artinya buat Tuhan. Ya kan Tuhan sudah selamatkan kita kan nggak beres sampai di situ loh. Dia masih ingin kita terlibat di dalam pekerjaan pelayanan. Maka di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Over many things ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Engkau menyelamatkan kami, bahkan Engkau membekali kami dengan karunia, dengan talenta. Minimal setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada satu karunia. Dan kami masih bisa minta kepada Tuhan, berdasarkan kebutuhan, dan itu juga atas belas kasihan daripada Tuhan. Biar kami menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. Yang menggunakan segala apa yang menjadi milik kami ini, yang sudah Engkau berikan kepada kami, entah itu karunia, talenta, kesempatan, kebaikan, kesehatan, materi, dan lain sebagainya. Kira kami menggunakan, kami melipat gandakannya. Bukan seolah-olah kami ingin melakukannya oleh karena upah, tapi karena kami mau bersyukur atas keselamatan yang sudah Engkau berikan, yang sudah kami terima, yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami, sehingga kami sampai di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Dan malam ini biar kami bisa beristirahat. Besok kalau Tuhan izinkan kami hidup, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan hidup kami boleh menyenangkan dan bahkan memuaskan hati Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami sudah berdoa. Percaya katakan, amin. Selamat malam. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.